Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Ustadzah di sini. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2 tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Di materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang cerita fiksi dan unsur-unsur intrinsik. Salah satu unsur intrinsik dalam suatu cerita yaitu tokoh. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita dan akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Cerita fiksi memiliki jenis yang beragam. Salah satunya adalah fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Dalam fabel, sifat-sifat manusia digambarkan oleh sifat-sifat hewan tertentu. Selain itu, jalan cerita yang sama seperti kehidupan manusia. Beberapa hewan dipilih untuk memiliki sifat tertentu. Misalnya, kancil melambangkan kecerdikan, serigala menggambarkan keserakahan, burung elang menggambarkan kegagahan, harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan, dan semut menggambarkan sikap kerjasama. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa daerah tempat tinggal mempengaruhi jenis pekerjaan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut menunjukkan warga memanfaatkan sapi. Sapi dimanfaatkan tenaganya untuk alat transportasi. Gaya berupa tarikan yang ditimbulkannya mengakibatkan gerobak bergerak. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Berikut beberapa contoh lain, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama ada, ayunan cangkul akan berhenti ketika menyentuh tanah. Yang kedua, hewan pembajak sawah dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. Ketiga, petani menanam benih padi di sawah yang mengakibatkan benih padi berpindah dari tempat pembibitan ke sawah. Salah satu kegiatan ekonomi di masyarakat adalah pabrik. Masyarakat di sekitar pabrik pastinya banyak yang bekerja sebagai pekerja pabrik. Berikut adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Pertama, ada kegiatan produksi. Kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Pelaku dalam kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua, distribusi. Kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Selanjutnya adalah konsumsi. Kegiatan menggunakan atau memanfaatkan nilai guna barang atau jasa. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut konsumen. Saat di sekolah, kamu mengenal banyak orang, seperti kepala sekolah, para guru, karyawan tata usaha, penjaga sekolah, serta teman-teman. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda. Begitupun dengan karakteristik yang dimiliki oleh teman-temanmu. Keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Kamu pasti memiliki teman yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ataupun Papua. Teman-temanmu juga pasti memiliki ciri fisik yang berbeda. Ada teman yang pemalu,
dan ada juga teman yang pemberani. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong antar teman serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Selain keragaman fisik, sifat, dan daerah asal, ada juga keragaman kegemaran. Kegemaran antara satu teman dengan teman lainnya biasanya berbeda, tetapi ada juga yang sama. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kalian harus tetap saling menghargai dan menghormati. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Misalnya, tari saman yang berasal dari Aceh dilakukan gerakan yang semangat dan cepat. Sedangkan tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lembut. Selain kedua tari tersebut, Indonesia masih memiliki tari dari berbagai daerah, seperti tari reog Ponorogo, tari legong Bali, dan tari kuda lumping. Nah, masing-masing tari tersebut pastinya memiliki keunikan tersendiri. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas tersendiri, seperti halnya tarian dari Bali dan Sumatera. Tarian dari Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian dari daerah Bali yaitu tari legong dan pendet. Sementara dari daerah Sumatera juga memiliki ciri khas. Tarian tersebut memiliki gerakan yang cepat dan lincah. Tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan. Contoh tarian Sumatera yaitu tari saman dan tari piring. Tari saman dilakukan dengan gerakan cepat dan lincah. Keseragaman gerak dan suara tangan bertepuk membuat tari saman menjadi lebih menarik. Meskipun kita kaya akan keragaman, baik itu keragaman pekerjaan, tari, atau bahkan keragaman karakteristik individu, tapi kita harus tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.